Terima kasih masih tetap bersama kami dalam Bincang Santai. Pak, ada pula bantuan kesejahteraan terhadap anak yatim. Targetnya Pak, bantuan seperti apa Pak? Ya, ada beberapa target, salah satunya adalah berkenaan dengan penyediaan sarananya ketika anak masih sekolah misalnya. Kita bantu dalam bentuk seragam, dalam bentuk sepatu dan semacamnya. Kemudian ada yang dalam bentuk pemenuhan gizinya. Jadi di situ kita bantu paket sembako, ada beras, ada mie, ada susu dan semacamnya. Jadi ada dua pola yang kita jalankan. Kalau di kota-kota besar kan ada semacam panti jompo Pak ya. Iya. Bagaimana dengan Sumeneb sendiri? Apa juga ada program seperti atau ada wadah lain untuk menangani panti-panti jompo itu Pak? Khusus lanjut usia, kita koordinasinya dengan panti yang ada di Surabaya dan di Sidoarjo. Kita sudah koordinasi, dan apabila menemukan khusus lanjut usia terlantar ya, selanjut usia terlantar kita kirim ke sana. Di bulan kemarin kita ngirim ke Mojokerto ya, kira itu. Pak, program pelatihan telah menjadi standar paket pengadaan barang dan jasa. Bisa dijelaskan tentang pelatihan keterampilan usaha itu Pak? Berbagai keterampilan dalam penanganan PMKS kita konsisten terus melaksanakan. Khususnya ya disesuaikan dengan potensi masing-masing penyandang PMKS itu tadi. Punya potensi pertukangan, kita didik pertukangan, kita bintek. Kemudian punya potensi potong rambut, kita datangkan juga orang yang ahlinya di situ, kita berikan pelatihan, sekaligus kami bantu dengan alatnya. Oh, dengan alat Pak ya? Iya, pengadaan sejak kapan alat. itu Pak? Sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini, dan kita ke depan terus ingin konsisten itu. Bahkan kita mendukung terhadap adanya rencana menciptakan ini wirausaha baru misalnya. Kita terus mendukung itu. Kalau di pemerintah Kabupaten Sumeneb memang ada ide akan menciptakan peluang usaha baru, wirausaha baru, kita tentunya di Dinas Sosial khususnya dengan sasaran PMKS itu justru akan lebih berkiprah dalam menciptakan peluang usaha baru itu. Ini masalah raperda Pak ya, masalah raperda kesejahteraan lanjut usia, sejauh mana bergulirnya perda itu Pak? Masih raperda ya, bulan kemarin sudah lakukan pembahasan. Masih wacana atau sudah bergulir? Sudah sepakat kami antara DPRD dengan pihak eksekutif. Artinya tinggal evaluasi gubernur mungkin, menunggu raperda yang lain. Ketika sudah sepakat, insya Allah kan tinggal penetapan. Sehingga kami berharap apa yang sudah dituangkan dan menjadi kesepakatan, tentunya ini menjadi amanat kepada kita bersama. Perda itu untuk bisa diimplementasikan, diaplikasikan nanti. Yang secara teknis tentunya bisa ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. Banyak hal di situ kaitannya dengan lanjut usia. Ada beberapa item yang masuk dalam perda itu Pak? Ya, kita mulai dari pemberian layanan ya kan. Pemberian layanan bagaimana misalnya di tempat-tempat layanan umum, dalam amanat perda itu diamanatkan bahwa setiap tempat layanan umum ada semacam prioritas kepada lanjut usia. Satu contoh, ketika ke bank nyata-nyata ada lanjut usia minta pelayanan, kita berikan prioritas, ada tempat lain, atau memang disepakati kalau lanjut usia kita dapat nomor berapa misalnya. Oh gitu. Bukankah ini merupakan penyempurnaan dari perda-perda sebelumnya Pak? Ini kan perda menangani masalah itu. Khusus lanjut usia sampai sekarang ini baru perda perdana ya kan. Memang sebelumnya tidak diatur dalam perda, cukup diatur dalam peraturan-peraturan baik di PP, dan secara teknis tidak detail menjadi amanat di perda. Nanti
tentunya lebih teknis lagi. Ketika perda ini selesai, kita tindak lanjuti dengan peraturan bupati. Banyak hal yang menarik di situ, terutama tentang pelayanan administrasi misalnya. Satu contoh, memang sekarang ketika usia lanjut, KTP seumur hidup misalnya. Kemudian ketika berkenaan dengan pelayanan administrasi lainnya, untuk mendapatkan prioritas. Terus apa konsekuensi dari perda itu nanti? Ya tentunya kepada pihak-pihak terkait menjadi amanat untuk menjalankan ini. Satu contoh itu tadi, tempat layanan umum di rumah sakit, katakanlah di bank misalnya ya kan, atau tempat pelayanan lainnya, agar amanat perda ini dijalankan. Artinya harus ada tempat yang tidak ubahnya. Kita sisi lain terhadap penyandang disabilitas kan memang ada prioritas, kita siapkan kursi roda dan semacamnya. Bergulirnya perda bukan berarti tidak ada kendala, Pak ya. Dari kacamata Dinsos sendiri, kendala apa yang akan dihadapi setelah perda ini bergulir, Pak? Ya memang semuanya ada tidak menutup kemungkinan ada kendala, ada konsekuensi yang harus kita terima. Yang dilematis ya masalah lanjut usia ini, satu sisi kita semuanya berharap, kita, orang tua kita, atau bahkan saya sendiri kan berharap usia kita lah panjang umur, semuanya doa kita begitu. Tapi ketika semuanya pada panjang umur, ada konsekuensi logis yang harus kita jalankan, itu justru akan bisa memunculkan menjadi PMKS itu tadi. Lanjut usia butuh penanganan, butuh siapa yang ngerawat di situ, sehingga ya kita juga ada pemakluman terhadap adanya satu keluarga karena kesibukannya orang tuanya harus dititip di panti jompo misalnya. Berarti ya katakanlah ketika bicara Sumeneb, saya kira sudah wajar kalau ke depan ada pihak-pihak yang peduli mau bangun panti jompo misalnya. Pak, dari beberapa item yang menjadi bahasan dari tadi, Pak, mungkin ada harapan atau himbauan kepada masyarakat luas khususnya Kabupaten Sumeneb, Pak? Baik, terima kasih. Jadi penanganan PMKS ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kami di Dinas Sosial hanya sebagai satu leading sektor dalam mengawal ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, semuanya butuh partisipasi dan kepedulian. Banyak hal, terutama yang sering terjadi ketika berkenaan dengan bantuan. Satu, kami berharap, ayolah rubah pola pikir, kita jangan selalu berharap akan ada mendapatkan bantuan. Malah obsesi saya bagaimana masyarakat punya kepedulian, bagaimana kita bisa membantu. Jadi ayolah kita balik, ketika ini menjadi semangat kita, semuanya peduli, aktif, ayo kita kawal semuanya. Mulai dari awal pendataan semuanya harus jujur. Ketika sudah memang nyata-nyata tidak miskin, mampu, punya sapi banyak sebenarnya tadi, ya jujur saja diakui. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan dan ini merupakan dialog Pak ya. Semoga dialog selama 1 jam ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Saya Ahmad Taufik beserta kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda mengikuti bincang santai. Acara ini dipersembahkan oleh Madura Channel TV.